Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone sudah dibongkar oleh teman saya ya. Ini katanya handphone dalam keadaan layarnya tidak nampak. CPH 2139 Oppo A53. Handphonenya hidup tapi tidak ada ini lampu ya. Jadi untuk layarnya gambarnya kelihatan katanya seperti itu, tapi lampunya tidak menyala. Handphone dalam keadaan hidup, lampu tidak menyala tapi display aman. Jadi seperti itu teman-teman. Pastikan teman-teman tahu terlebih dahulu untuk status handphonenya ya. Ini saya tidak mendapati untuk keterangan gambar displaynya, tapi kata teman saya memang ini gambarnya kelihatan, cuman lampunya yang tidak menyala. Oke, lanjut, kita akan cek terlebih dahulu untuk short atau tidaknya handphonenya terlebih dahulu. Pakai multimeter analog di skala kali 1 ohm. Oke, kita dapat 5-10 ohm dan kita tukar propnya diam. Ini menandakan bahwasanya handphone ini tidak short ya. Dan kita akan cek apakah memang sudah dibongkar, apakah sudah diobok-obok, kita juga belum tahu. Ini untuk keterangan memang tidak tampil lampu, tapi gambarnya kelihatan, katanya seperti itu ya. Oke, untuk handphone A53, Oppo A53 sudah dibongkar kaleng bagian depan dekat dengan CPU itu ya. Untuk soket bagian LCD aman, dan kita akan coba untuk fokuskan di bagian IC lampu ya. Jadi teman-teman bisa pastikan untuk kerusakan handphone apapun itu, untuk lampu dan gambar itu berbeda teman-teman. Untuk lampu itu IC driver light, dan untuk display atau gambar itu IC display tersendiri ya. Saya sering tertukar karena untuk penyebutan itu seringnya kebanyakan tidak muncul gambar, ternyata gambarnya ada tapi lampunya bermasalah. Tapi kebanyakan user itu taunya hanya tidak nampil gitu aja ya. Jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu, bila LCD tampil tapi tidak ada lampu, itu berarti bagian driver light atau IC lampu bermasalah. Sedangkan kalau kita dapati tidak tampil layar, hanya blank hitam, itu kebanyakan bisa jadi untuk IC display bermasalah ya, bukan IC lampunya. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah kita bongkar bagian blok driver lampu, kita cek pakai multimeter digital skala dioda atau buzzer. Karena belum ada skema ya untuk Oppo A53 ini CPH 2139, jadi kita akan coba untuk sistem cek short dulu. Ini driver light-nya, driver lampunya. Biasanya teman-teman kalau dapati bagian IC lampu itu komponennya bisa di compare ya satu sama lain itu. Ini pakai kanibalan Oppo seri lama. Itu ada driver lampu, ada lilitan, kapasitor, resistor, dan dioda. Jadi satu blok seperti itu. Seringnya kalau teman-teman dapati itu handphone apapun itu, kalau ada lilitan, terus ada dioda dan kapasitor besar beserta IC driver kaki 6 ya, biasanya itu bagian lampu seperti itu teman-teman. Jadi saya akan coba untuk angkat semuanya. Saya akan coba tukar saja bagian driver lampunya. Jadi tanpa pengecekan lebih lanjut, yang pasti saya coba cek untuk bagian kapasitor dan lilitan. Saya rasa kalau aman, tidak ada kebocoran, berarti bisa kita fokuskan di bagian drivernya saja ya. Tapi untuk teman-teman ketahui, untuk seri driver ini juga saya belum tahu, jadi saya coba compare aja. Saya coba untuk compare pakai driver Oppo seri lama, apakah cocok atau tidaknya juga saya belum tahu. Yang pasti jangan sampai tertukar untuk pemasangan dioda ya, karena ada katoda dan anoda.
Itu teman-teman jangan sampai salah atau tertukar. Dan driver lampu itu sendiri ada titiknya juga. Usahakan semuanya benar, semuanya presisi, baru lanjut kita pasang ya. Seperti ini saya coba untuk memastikan titiknya. Jadi setiap titik itu harus kita pastikan benar, karena tidak ada skema ya, wajib kita cari tahu dulu di manakah letak anoda dan katodanya. Untuk lilitan saya rasa semuanya aman, dan untuk driver IC like-nya itu juga ada titik yang harus kita curigai ya. Untuk serinya memang berbeda-beda, jadi ini gambling saya akan coba untuk menggunakan IC driver lampu Oppo seri lama. Coba kita angkat semuanya dulu, pastikan jangan sampai salah di pemasangan dioda ya, anoda dan katodanya jangan sampai tertukar. Oke, lanjut. Setelahnya kita akan coba untuk memasang komponen pengganti. Kalau punya komperan tinggal kita pasang satu persatu ya, tidak perlu khawatir kalau IC serinya beda atau tidaknya, karena kalau compare itu bisa dipastikan semuanya memang benar ya. Tapi karena ini tidak ada komperan, skematik juga tidak ada, jadi langsung saya coba untuk gambling menggunakan driver lampu seri Oppo lama. Apakah berhasil atau tidaknya saya juga belum tahu, tinggal saya coba videokan saja, semoga bisa untuk menambah wawasan teman-teman. Untuk pemasangan driver lampu itu pastikan lilitan tidak ada masalah, tidak putus. Untuk kapasitor juga tidak short, jadi menggunakan metode digital seperti ini ya, dioda dan buzzer. Prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita ukur, tidak kita dapati itu bocor ya, maksudnya grounding di kedua sisi untuk kapasitornya. Jadi kalau semua hambatan bisa kita pastikan muncul, berarti tidak ada masalah. Lanjut kita cek di bagian V-bed, apakah terjadi pergerakan di salah satu sisinya. Ini aman, 5-10 ohm kita tukar tidak bergerak, berarti menandakan bahwasanya jalur V-bed aman ya, tidak short. Dan kita akan coba sekarang apakah dengan compare dengan penggantian handphone Oppo A53 saya kasih saya kasih driver like Oppo seri lama, ternyata tidak berhasil teman-teman. Ini ternyata emang handphone hidup, tapi saya belum mendapati bagian lampu berhasil hidup. Jadi setelah penggantian semua komponen, kalau dirasa belum berhasil, kita coba tukar untuk bagian lilitan dan drivernya ya. Karena ini lilitannya saya memakai lilitan seri lama, berarti terlalu besar. Jadi saya akan mencoba mencari lilitan yang ukurannya lebih kecil sedikit. Saya dapati lilitan dekat dengan IC power. Ini handphone kanibalan itu handphone Oppo R831K ya. Saya rasa ini handphone Oppo seri lama itu. Lilitan saya coba cek pakai multimeter analog skala kali 1 ohm, bergerak, menandakan bahwasanya lilitannya aman, tidak putus. Jadi setelah ini kita akan coba pasang lilitannya, apakah ada hambatan dalam di kedua sisi. Ini saya rasa aman ya, semuanya menunjukkan ada hambatan dalam di setiap sisinya. Untuk bagian lilitan, untuk kapasitor juga tidak putus, bagian dioda juga saya rasa sudah berfungsi dengan baik ya. Itu tegangan maju dan tegangan balik itu dioda seperti itu. Untuk anoda dan katoda teman-teman pastikan jangan sampai tertukar. Sekarang lilitan saya coba gantikan. Apakah setelah ini berhasil atau tidaknya saya juga belum tahu. Saya belum cek untuk bagian suplai tegangan. Untuk bagian 4,2 volt untuk V-bed nya, atau untuk suplai keluaran juga saya juga belum tahu ini.
tidak ada compare dari Oppo A53, tidak ada skematik juga. Jadi sistemnya hanya seperti ini. Saya rasa untuk teman-teman kalau dapati bagian lampu memang wajib fokus di bagian IC lampunya ya, IC driver light-nya. Oke, saya cek tidak ada short terdeteksi. Kita akan coba cek lagi bagian VBAT, apakah terdeteksi short setelah penggantian lilitan. Tidak terdeteksi short juga, saya rasa aman. Apakah berhasil kali ini? Jadi untuk lilitan saya gantikan, untuk drivernya juga saya gantikan, dan ternyata tetap zonk ya, belum membuahkan hasil. Oke, kalau seperti ini berarti kita akan coba untuk pakai driver lampu yang lama. Apakah masih bisa kita gunakan driver lampu yang lama setelah penggantian dioda, kapasitor, lilitan, dan resistor kecil ya. Jadi satu blok sudah saya gantikan, lilitan juga sudah saya presisikan, untuk dioda juga sudah saya pastikan untuk anoda dan katoda aman. Sekarang kita akan coba gantikan masih menggunakan driver lampu yang lama. Saya rasa kalau setelah ini tidak berhasil, berarti wajib memakai IC driver lampu yang satu jenis ya, satu tipe, satu seri. Oke, kita cek lagi apakah terdapat komponen yang short atau bocor. Saya pastikan di awal, setiap kali penggantian komponen wajib teman-teman cek ya, jangan sampai gegabah. Untuk pengecekan arus hambatan yang bocor atau tidaknya nanti lebih baik kita cek sebelum kita aliri arus ya. Jadi jangan sampai terdeteksi short setelah kita hidupkan, seperti itu teman-teman. Bismillah, kita coba hidupkan dan alhamdulillah menyala. Jadi kemungkinan besar ini permasalahan ada di bagian lilitan atau dioda ya yang bermasalah. Sudah saya gantikan menggunakan driver lampu light, driver light seri Oppo lama, ternyata tidak berhasil hidup, kemungkinan beda seri. Dan ternyata ini driver lampu yang lama itu masih bagus ya. Jadi kemungkinan kerusakan ada di bagian dioda atau lilitan. Karena saya nggak cek untuk bagian suplai, jadi langsung saya eksekusi gitu aja. Kita cek untuk kecerahan dan kontras ya, ini otomatisnya ini saya rasa tidak ada masalah. Jadi untuk teman-teman yang tidak ada skematik ataupun komperan bisa menggunakan cara seperti ini ya. Yang pasti jangan sampai tertukar di bagian dioda atau driver lampunya. IMEI-nya aman, Oppo A53 versi pita dasar juga tidak ada masalah. Saya rasa sudah aman ini. Handphonenya sudah bisa kita pastikan hidup ya. Lampu juga tidak ada masalah. Oke, kita akan coba cek lagi. Kita hidupkan lagi seri Oppo A53 dengan penggantian apa ini ya, penggantian lilitan dan dioda. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.